Hai guys, kembali lagi bersama saya, Tata Narut. Oke, di channel kali ini kita akan menjelaskan tentang tugas akhir dengan judul Sistem Informasi Perhitungan Poin SKP Mahasiswa berbasis website di Politeknik Elba Joko Modus. Sistem Credit Point atau SKP merupakan sebuah wadah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik berupa prestasi akademik maupun non-akademik, serta keikutsertaan mahasiswa di organisasi yang ada di jurusan, fakultas, maupun tingkat universitas. Jadi, di setiap prestasi dan keikutsertaan mahasiswa di organisasi akan dicatat dan diberikan poin yang akan diakumulasikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan fakultas. Nah, untuk saat ini, di Politeknik Elba Joko Modus, pengelolaan data SKP itu masih menggunakan cara manual, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Nah, sistem manual ini rentan terhadap berbagai kendala teknis, seperti risiko kehilangan data, potensi kesalahan perhitungan atau human error, serta lambatnya proses pemantauan atau progres oleh mahasiswa itu sendiri. Untuk tujuan penelitian kali ini, yang pertama menghasilkan perancangan modul SKP pada sistem e-kampus yang mampu mengoptimalisasi perhitungan poin guna meningkatkan efisiensi kerja admin. Untuk tujuan yang kedua, menghasilkan rancangan antarmuka, user interface atau user experience pada dashboard mahasiswa di e-kampus untuk memudahkan mahasiswa dalam menelusuri riwayat kegiatan dan total poin secara mandiri. Saya menggunakan jenis penelitian R&D atau Research and Development dengan model waterfall untuk mengembangkan dan juga merancang sistem tadi. Nah, dengan model waterfall ini, guna merancang sistem informasi yang secara spesifik, menangani perhitungan poin SKP untuk melengkapi layanan administrasi akademik yang sudah ada. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama yaitu dengan cara observasi. Pada saat observasi, saya melakukan atau mengamati secara langsung saat mahasiswa melakukan administrasi atau daftar hadir saat adanya kegiatan yang mereka ikuti. Yang kedua dengan cara wawancara. Nah, wawancara ini saya langsung melakukan wawancara ke bagian akademik sebagai pengelola sistem poin SKP di Politeknik Elba Joko Modus. Lalu teknik pengumpulan data yang selanjutnya itu dengan studi literatur. Nah, untuk studi literatur ini, saya melakukan pengumpulan referensi dari beberapa jurnal dan juga sumber ilmiah yang berkaitan dengan sistem informasi perhitungan poin SKP yang berbasis website. Nah, untuk desain, di sini saya menggunakan flowchart. Flowchart ini berguna sebagai alur dalam sistem tersebut untuk melakukan pengelolaan poin SKP mahasiswa dan juga monitoring poin SKP langsung oleh mahasiswa masing-masing. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Untuk perancangan proses yaitu menggunakan flowchart tadi yang sudah saya jelaskan untuk menggambarkan urutan prosedur dan juga logika sistem secara sistematis. Untuk perancangan basis data tentunya menggunakan ERD untuk memetakan struktur penyimpanan data pada MySQL. Lalu untuk perancangan antarmuka atau interface design saya menggunakan perangkat lunak Figma untuk menghasilkan prototype high fidelity yang mempresentasikan tampilan visual dan pengalaman pengguna atau user experience pada modul SKP tersebut. Untuk use case diagram. Nah, teman-teman, use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan apa saja yang akan dilakukan oleh user. User atau pengguna dalam sistem ini ada dua, yaitu admin akademik sebagai pengelola, lalu mahasiswa, yaitu untuk bisa melihat rekapitulasi SKP. Gitu. Nah, untuk admin tadi, yang pertama tentunya bisa melakukan login ke portal. Nah, lalu bisa mengelola jenis kegiatan, dan kelola kegiatan mahasiswa. Untuk mahasiswa juga mereka bisa melakukan login, lalu bisa melihat rekapitulasi SKP yang sudah diinput oleh admin. Nah, selanjutnya untuk pemodelan basis data atau ERD. Yang pertama, ERD ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ERD konseptual, lalu logikal, dan juga fisikal. Nah, untuk ERD konseptual, tujuan utama dari ERD konseptual merupakan gambaran tingkat dari struktur data sebuah sistem. Untuk tujuannya yaitu untuk memetakan entitas atau objek apa saja yang ada dalam sistem dan bagaimana nanti hubungan antar entitas tersebut. Nah, untuk sistem ini terdapat 3 entitas. Yang pertama jenis kegiatan, ada kegiatan, dan juga kegiatan mahasiswa. Untuk entitas jenis kegiatan. Entitas jenis kegiatan ini merupakan data yang digunakan sebagai acuan dalam pengelompokan kegiatan SKP. Nah, untuk setiap jenis kegiatan memiliki kategori dan ketentuan poin yang nantinya digunakan pada saat pembuatan data kegiatan. Untuk entitas kegiatan. Untuk entitas kegiatan sendiri, yaitu berisi informasi mengenai kegiatan yang diselenggarakan. Jadi, setiap kegiatan harus berasal dari satu jenis kegiatan, sehingga seluruh kegiatan memiliki kategori dan poin sesuai jenisnya. Lalu entitas yang ketiga yaitu kegiatan mahasiswa. Untuk kegiatan mahasiswa ini digunakan untuk mencatat data kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. Nah, entitas ini berisi data yang merupakan keterlibatan mahasiswa pada suatu kegiatan sehingga nantinya dapat digunakan sebagai dasar perhitungan poin SKP. Lalu yang selanjutnya ada ERD logikal. Nah, untuk ERD logikal ini merupakan pengembangan dari ERD konseptual yang tadi. Nah, di ERD logikal ini dia akan menampilkan entitas, relasi, dan juga atribut yang ada dalam setiap entitas. Untuk entitas jenis kegiatan, sudah saya jelaskan kegunaannya untuk apa. Jadi entitas ini memiliki atribut ID jenis kegiatan sebagai primary key-nya, serta atribut jenis kegiatan, kategori, dan poin. Untuk entitas jenis kegiatan,
memiliki ID kegiatan sebagai primary key dan ID jenis kegiatan sebagai foreign key yang menghubungkan data kegiatan dengan tabel jenis kegiatan. Selain itu terdapat beberapa atribut yaitu nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan juga total poin. Untuk entitas kegiatan mahasiswa, di entitas kegiatan mahasiswa juga memiliki beberapa atribut yaitu ID kegiatan mahasiswa sebagai primary key dan ID kegiatan sebagai foreign key yang akan menghubungkan tabel kegiatan yang menghubungkan ke tabel kegiatan serta atribut NIM sebagai identitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan. Untuk ERD selanjutnya yaitu ERD fisikal. Untuk ERD fisikal ini merupakan tahap akhir perancangan database yang sudah menampilkan struktur tabel lengkap dengan tipe data. Kalau kita lihat, yang pertama itu terdapat 3 tabel utama, yaitu tabel jenis kegiatan, dan juga tabel kegiatan mahasiswa. Untuk tabel jenis kegiatan ini digunakan untuk menyimpan data jenis kegiatan beserta kategori SKP dan poin yang diperoleh. Nah, untuk tabel kegiatan sendiri digunakan untuk menyimpan informasi di setiap kegiatan dan memiliki relasi dengan tabel jenis kegiatan melalui atribut ID jenis kegiatan tadi yang sebagai foreign key. Untuk tabel kegiatan mahasiswa, tentunya digunakan untuk mencatat mahasiswa yang mengikuti suatu kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh kampus. Nah, tabel ini memiliki atribut ID kegiatan sebagai foreign key yang akan menghubungkan data mahasiswa dengan data kegiatan. Untuk relasinya yaitu one to many, antara tabel jenis kegiatan dan tabel kegiatan, karena satu jenis kegiatan dapat digunakan oleh banyak kegiatan. Lalu antara tabel kegiatan dan tabel kegiatan mahasiswa juga memiliki relasi one to many, karena satu kegiatan itu dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur tabel dari database. Yang pertama, yaitu struktur tabel jenis kegiatan. Untuk struktur tabel jenis kegiatan, terdapat beberapa kolom yang berisi tentang ID jenis kegiatan, kategori, dan juga poin. Nah, kenapa di bagian kategori ini, tipe datanya enum? Karena di Politeknik Elba Joko ada 3 jenis poin, hanya ada 3 jenis poin SKP yang masih berlaku sampai saat ini, yaitu SKP A, SKP B, dan juga C. Begitu. Nah, untuk tabel jenis kegiatan ini digunakan untuk menyimpan data mengenai jenis kegiatan beserta kategori dan jumlah poin SKP yang diberikan pada setiap jenis kegiatan. Oleh karena itu, untuk tabel ini akan menjadi acuan dalam menentukan kategori dan poin yang akan digunakan pada kegiatan. Untuk ID jenis kegiatan, merupakan primary key yang akan digunakan sebagai identitas unik setiap jenis kegiatan dengan tipe data integer dan tidak boleh bernilai kosong. Begitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, struktur tabel dari jenis kegiatan. Oh, sorry. Saya akan jelaskan secara lisan. Untuk selanjutnya yaitu tabel kegiatan. Nah, di tabel kegiatan ini, teman-teman, terdapat beberapa atribut, yaitu ID kegiatan, ID jenis kegiatan, nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan juga total poin. Untuk ID kegiatan, merupakan primary key yang digunakan sebagai identitas unik dari setiap kegiatan. Untuk ID jenis kegiatan, merupakan foreign key yang menghubungkan tabel kegiatan dengan tabel jenis kegiatan. Nah, kolom ini nanti digunakan untuk mengetahui jenis kegiatan yang dipilih. Lalu nama kegiatan. Nama kegiatan digunakan untuk menyimpan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya teman-teman, yaitu seminar nasional, atau workshop, begitu, maupun perlombaan. Selanjutnya ada tanggal mulai. Di tanggal mulai ini digunakan untuk menyimpan tanggal mulai pelaksanaan kegiatan tersebut. Lalu tanggal selesai. Tanggal selesai pun digunakan untuk menyimpan tanggal selesai pelaksanaan dari kegiatan. Untuk total poin digunakan untuk menyimpan jumlah poin yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya ada tabel kegiatan mahasiswa. Di tabel kegiatan mahasiswa ini terdapat beberapa kolom yaitu ID kegiatan mahasiswa, NIM, dan juga ID kegiatan. Untuk tabel kegiatan mahasiswa, tentu digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang mengikuti suatu kegiatan. Tabel ini berfungsi sebagai penghubung antara data mahasiswa dan juga data kegiatan, sehingga sistem dapat mengetahui kegiatan yang diikuti oleh setiap mahasiswa. Jadi begitu teman-teman. Untuk ID kegiatan mahasiswa, ini juga merupakan primary key yang nantinya digunakan sebagai identitas unik untuk setiap data kegiatan mahasiswa. Lalu untuk NIM-nya digunakan untuk menyimpan nomor induk mahasiswa sebagai identitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan. Untuk ID kegiatan, merupakan foreign key yang menghubungkan tabel kegiatan lalu tabel kegiatan mahasiswa dengan tabel kegiatan, sehingga setiap mahasiswa dapat dikaitkan dengan kegiatan yang diikutinya. Kita akan lanjut ke rancangan antarmuka, user interface atau user experience, baik dari admin maupun dari mahasiswa itu sendiri. Untuk yang pertama, di halaman admin akademik. Kita akan masuk di halaman awal. Nah, pada halaman awal ini, admin akan memilih menu portal, yaitu portal akademik mahasiswa dan juga dosen. Nah, setelah masuk pada halaman portal, admin akan diarahkan untuk lanjut ke halaman login. Nah, di halaman login ini, admin akan menginput username dan juga password yang benar. Setelah melakukan login dan proses verifikasinya berhasil, maka admin akan langsung masuk ke dashboard akademik. Nah, di dashboard ini, teman-teman, admin harus memilih
menu SKP untuk melakukan pengelolaan poin SKP mahasiswa atau menginput poin SKP mahasiswa. Setelah masuk di menu SKP, setelah memilih menu SKP, maka yang akan dilakukan oleh admin yaitu menginput kegiatan. Nah, untuk input kegiatan terdapat dua form, yaitu admin akan diminta untuk memasukkan nama jenis kegiatan dan juga kategori SKP. Misalnya nama jenis kegiatannya itu yaitu seminar akademik. Nah, untuk kategori SKP-nya kategori SKP A. Nah, teman-teman, di kategori SKP ini saat kita mengklik kategori SKP, maka dia sudah akan memunculkan nilai dari setiap kegiatan yang mereka ikuti. Jika kita memilih seminar akademik, lalu mendapatkan kategori SKP A, maka poin yang dihasilkannya itu 10 sesuai dengan ketentuan dari kampus begitu. Nah, setelah kita memasukkan nama jenis kegiatan dan kategori SKP, admin akan diminta untuk mengklik tombol simpan. Pada saat tombol simpan sudah diklik, maka data tersebut akan muncul dalam bentuk tabel. Nah, dalam tabel itu nanti ada jenis kegiatan, lalu kategori SKP, dan juga poin. Untuk selanjutnya, yaitu admin akan melakukan input data kegiatan. Nah, teman-teman, di input data kegiatan ini ada beberapa form yang harus diisi oleh admin. Yang pertama, tentunya memasukkan nama kegiatan, lalu tanggal mulai kegiatan, dan tanggal selesai kegiatan, dan pilih jenis kegiatan. Setelah admin memasukkan atau menginput beberapa form tersebut dan mengklik simpan, maka yang akan muncul merupakan kolom atau tabel dengan berisikan tentang nama kegiatan, jenis kegiatan, tanggal mulai, dan juga tanggal selesai dari kegiatan tersebut, seperti yang ada pada user interface yang saya tampilkan saat ini. Nah, selanjutnya, saya akan jelaskan sedikit. Jadi, halaman input data kegiatan ini nantinya digunakan oleh admin untuk mengelola informasi mengenai kegiatan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Nah, data kegiatan dimasukkan akan menjadi referensi pada saat proses pencatatan kegiatan mahasiswa, begitu. Setelah itu, admin akan diminta untuk melakukan input kegiatan mahasiswa. Nah, teman-teman, halaman input kegiatan mahasiswa ini digunakan oleh admin untuk mencatat kegiatan yang telah diikuti oleh mahasiswa. Pada halaman ini, admin hanya memilih mahasiswa dan kegiatan yang telah tersedia, sehingga proses penginputan menjadi lebih cepat dan meminimalkan kesalahan. Nah, setelah admin mengisi dua form itu, maka admin akan diarahkan untuk mengklik simpan. Sama seperti dashboard sebelumnya, setelah mengklik simpan, maka dashboard akan menunjukkan tabel yang berisikan dengan NIM, nama kegiatan, jenis kegiatan, kategori, poin, tanggal mulai, dan juga tanggal selesai. Halaman SKP mahasiswa yang digunakan sebagai monitoring oleh mahasiswa sendiri, mahasiswa juga akan mulai dengan halaman awal, yaitu dengan cara memilih menu portal, yaitu portal akademik bagi mahasiswa dan juga dosen. Nah, setelah masuk di menu portal, mahasiswa juga akan diminta untuk melakukan login dengan cara mengisi username dan juga password yang sudah ada sebelumnya, begitu. Nah, setelah login itu terverifikasi benar, maka mahasiswa akan diarahkan ke dashboard mahasiswa, yaitu sebenarnya ada beberapa menu, yaitu home, kemahasiswaan, akademik, dan virtual class maupun user manual. Nah, bagi mahasiswa, nantinya mereka akan diminta untuk masuk ke menu virtual class, teman-teman. Nah, di menu virtual class ini, mereka akan memilih menu SKP. Nah, di menu SKP ini nantinya yang akan menunjukkan detail SKP yang sudah dikumpulkan, begitu. Jadi, setelah mahasiswa berhasil melakukan login ke portal akademik tadi, sistem akan menampilkan halaman utama mahasiswa. Pada halaman ini, tersedia berbagai menu, tetapi mahasiswa hanya memilih menu SKP jika ingin melihat detail SKP, begitu. Halaman detail SKP sendiri, mahasiswa dapat melihat daftar riwayat kegiatan yang telah tercatat dalam sistem, beserta kategori SKP, jenis kegiatan, dan juga jumlah poin yang dihasilkan atau diperoleh dari setiap kegiatan yang sudah pernah mahasiswa ikuti. Jadi data yang akan ditampilkan pada halaman ini sebenarnya berasal dari hasil penginputan yang dilakukan oleh admin akademik. Jadi jika admin tidak melakukan penginputan data atau pengelolaan data poin SKP mahasiswa, maka mahasiswa pun belum bisa melihat hasil atau detail SKP mahasiswa tersebut. Nah, teman-teman, saya juga ingin menjelaskan kembali atau menekankan kembali bahwa sistem informasi yang saya buat ini, sistem informasi poin SKP ini, sebenarnya hanya untuk mengisi kekosongan modul pada portal akademik kampus Politeknik Elbajo Komodus yang sebelumnya sudah ada. Penelitian ini berhasil menghasilkan rancangan sistem informasi perhitungan poin SKP mahasiswa yang berbasis website dan dapat digunakan sebagai solusi tentunya untuk membantu proses pengelolaan poin SKP yang masih dilakukan secara manual. Lalu untuk rancangan sistem yang dibuat menggunakan beberapa model perancangan, yaitu flowchart, use case diagram, ERD, perancangan database, dan juga desain antarmuka pengguna UI atau UX menggunakan Figma sehingga menghasilkan rancangan sistem yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan user tentunya. Lalu sistem yang dirancang menyediakan dua hak akses pengguna, yaitu admin dan juga mahasiswa. Admin dapat mengelola data mahasiswa
data kegiatan dan poin SKP, sedangkan mahasiswa hanya dapat melakukan monitoring terhadap poin SKP yang diperoleh. Nah, untuk selanjutnya yaitu rancangan database yang dibuat mampu mengintegrasikan data user, admin mahasiswa, dan kegiatan sehingga mendukung proses pengelolaan data poin SKP secara terstruktur. Nah, dengan adanya rancangan sistem ini diharapkan bahwa proses pengelolaan dan monitoring poin SKP mahasiswa dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan juga transparan. Sekian presentasi dari saya. See you in the next video.